Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang wali di mata para sufi. Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh seseorang tentang siapakah wali itu. Beliau menjawab, wali adalah orang yang sabar di bawah perintah dan larangan Allah. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil satu pengertian bahwa untuk terus berada dalam perintah Allah memang diperlukan kesabaran yang tinggi. Juga untuk terus meninggalkan atau tidak berada dalam larangan Allah juga memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Karena itu, orang yang sabar, yang terus-menerus menjalankan perintah Allah, dan orang yang sabar, yang terus-menerus bisa meninggalkan larangan Allah, itulah esensi dari kualitas kewalian seseorang. Teman-teman yang saya cintai, Ibrahim bin Adham pernah bertanya kepada seseorang, apakah ia ingin menjadi seorang wali Allah? Orang tersebut menjawab iya. Maka Ibrahim bin Adham menjelaskan, jangan menginginkan sesuatu di dunia ini atau di akhirat. Baktikan saja dirimu sepenuhnya kepada Allah dan berpalinglah kepada selain Allah dengan sepenuh hatimu. Dari apa yang dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham ini adalah kita tidak perlu menginginkan sesuatu baik di dunia ini maupun di akhirat. Yang diperlukan adalah bukti dari bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah berpaling dari Allah sehingga kehilangan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, dalam berbagai pengertian, para wali itu dijelaskan sebagai kekasih Allah. Al-Hujwiri pernah menjelaskan bahwa Allah mempunyai wali-wali yang dipilihnya dari manusia yang telah terbebaskan dari pikiran dan ikatan duniawi, serta yang terbebas dari godaan-godaan nafsu. Jadi, dasar dari diangkatnya seseorang oleh Allah menjadi wali adalah karena orang tersebut telah terbebaskan dari ikatan duniawiyah, dari kesenangan-kesenangan nafsunya, juga dari ketertarikan, keindahan, kemewahan kehidupan duniawiyah ini. Teman-teman yang saya cintai, Nabi pernah bersabda, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba yang para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah mereka ya Rasulullah, biar kami bisa mencintai mereka. Nabi kemudian menjelaskan, hum qaumun tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin wujuhuhum nurun ala manabira min nurin la yakhafuna iza khafan nas wala yahzanuna iza hazinan nas. Kata Nabi, mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena cahaya Allah, bukan karena harta dan bukan karena keturunan. Wajah mereka bercahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya, dan mereka tidak merasa takut pada saat orang-orang lain merasa takut, dan mereka tidak merasa bersedih pada saat orang-orang lain merasa bersedih. Di akhir penjelasan Rasulullah, Rasul membacakan firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Perhatikanlah,
Sesungguhnya para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa bersedih. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang teguh imannya dan orang-orang yang terus-menerus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, jadi pengertian wali itu adalah orang-orang yang memang terpilih di mata Allah karena mereka sudah terbebaskan dari ikatan-ikatan, dari keinginan-keinginan, dari hasrat-hasrat rendah yang biasanya dimiliki oleh manusia. Karena itu Syekh Abu Ali Juzani, seorang sufi, pernah mengatakan, wali itu lenyap dalam dirinya dan ada dalam kontemplasi tentang kebenaran saja. Ia tak dapat mengatakan apapun mengenai dirinya. Ia tak bisa tenang dengan apapun kecuali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, ada beberapa pendapat memang tentang bagaimana kita mengetahui para wali Allah. Pendapat pertama mengatakan tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Yang selama ini kita mengetahui adalah tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. La ya'riful wali illal wali. Tapi justru pendapat pertama yang saya kutip dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip satu hadis qudsi yang menyatakan, Auliyai tahta kubabi la ya'rifuhum ghairi. Kata Allah, para waliku ini berada dalam kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku. Karena itu dengan hadis kursi ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan tidak ada yang mengetahui wali Allah kecuali Allah itu sendiri. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kita bisa mengetahui wali Allah, bahwa wali itu digolongkan dalam dua kelompok. Ada wali yang masyhur, dia dikenal dan tetap dia tidak menyimpang. Dan ada wali yang mastur, tersembunyi dia, karena itu dia tidak dikenal. Teman-teman yang saya cintai, banyak memang ulama, para sufi yang telah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan para wali. Al-Hujwiri misalnya dalam kitab Kasful Mahjub li Arbabil Qulub mengelompokkan para wali itu dengan dua kelompok besar. Pertama, kelompok yang sifatnya umum. Beliau mengatakan ada 4.000 wali yang tidak dikenal dan tidak mengetahui satu sama lain. Bahkan mereka pun tidak mengetahui bahwa mereka wali. Itu wali dalam kelompok umum. Tapi bagian kedua wali dalam kelompok khusus. Yaitu mereka yang sudah tersucikan jiwanya dan menjadi pejabat-pejabat istana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Hujwiri, ada 300 orang wali yang disebut akhyar. Ada 40 orang wali yang disebut abdal. Ada 7 orang wali yang disebut abror. Ada 4 orang wali yang disebut autad. Ada 3 orang wali yang disebut nuqaba. Dan ada 1 orang wali yang disebut kutub atau gaus. Kita tahu dari banyak informasi dari kitab-kitab klasik bahwa marotibul aulia atau tingkatan para wali itu ada 9. Beberapa ulama sering menyebut dengan istilah yang sedikit berbeda. Tapi intinya dari ke-9 marotibul aulia itu sama. Satu wali kutub yang menjadi pimpinan dari tingkatan para wali itu yang disebut wali kutub gaus. Teman-teman yang saya cintai, para wali kadang-kadang tampil tidak seperti yang kita duga. Dia tampil seperti orang pada umumnya, bahkan dia tampil seperti orang-orang yang mungkin tidak layak untuk disapa sekalipun. Nabi pernah menjelaskan betapa banyak orang dengan rambut yang kotor dan tak terurus, berdebu, mengenakan 2 pakaian yang lusuh, dan tidak diperhatikan oleh khalayak ramai.
Tetapi jika orang itu bersumpah demi Allah, Allah pasti akan melaksanakan sumpahnya. Teman-teman yang saya cintai, eksistensi waliullah di muka bumi ini menduduki posisi yang sangat penting, karena banyak hadis-hadis Nabi, juga beberapa ayat suci Al-Quran yang menyatakan bahwa kehidupan kita di muka bumi ini dengan berbagai macam keindahannya, dengan berbagai macam keharmonisan dan kemakmurannya, itu karena barokah dan efek positif dari eksistensi adanya para wali. Dengan barokah para wali, hidup kita menjadi harmonis dan terbebas dari bencana-bencana yang kita tidak sanggup menanggulanginya. Dari adanya para wali, hujan diturunkan oleh Allah sehingga bumi menjadi subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh, dan berkat itu semua kehidupan kita menjadi makmur sejahtera karena terpenuhi hajat hidup, kebutuhan pokok kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Karena itu hati-hati tindakan kita, sikap kita kepada mereka. Karena Allah berjanji, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka itu artinya orang itu mengajak perang denganku. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.